Gini amat ya, hidup di dunia udah miskin, ditelantarin orang tua, dan yang paling sakit sampai sekarang belum nikah-nikah. Kan jadi sedih kalau udah umur segini masih aja jomblo. Tapi ya mau gimana lagi, yang namanya udah takdir, garis hidup yang dijalanin aja. Malam-malam gini udah waktunya istirahat, bukannya tidur merem, malah ngeluh tentang hidup. Padahal kalau dikeluhin juga nggak ada yang berubah. Mending aku tidur sekarang aja deh, biar besok bisa kerja keras. Tapi kalau dipikir-pikir itu bos nggak ada pengertiannya belas ya. Masa karyawan serajin aku ini, segagah aku ini nggak ada kenaikan jabatan gitu? Belit amat lah. Kalau nggak naik jabatan minimal naik gaji kek, biar kerjanya makin semangat lah. Lah ini mah kagak gajinya segitu-gitu aja. Dikira harga tempe nggak naik apa ya? Kan malah mikirin masalah yang lain. Udah sekarang Raka tidur ya, jangan mikirin hal-hal lain. Tidur, biar besok bangun pagi biar makin semangat. Nggak loyo. Ayo tidur. Akhirnya aku bisa berhenti dari menjadi budak korporat. Mulai sekarang aku sudah jadi orang kaya. Uang aku banyak, aku bisa membeli segalanya. Dan yang paling penting aku bisa liburan kapanpun. Aku tanpa harus mikirin kerjaan dan uang. Lihat sekarang, salah satu mimpiku adalah liburan ke tempat bersalju. Aku pengen main salju. Ya ada aja di sini juga ada Suryo. Pasti makin seru. Raka bangun Raka. Raka bangun, cepetan bangun Raka. Raka. Loh, ini anaknya panjang umur. Badu aja deh ngomongin, udah nongol aja deh orang. Malah panjang umur. Udah cepetan bangun. Ayolah, buru-buru amat Sur. Santai aja kali ya, kali dia kayak dikejar setan aja. Tapi ini makin lama makin tambah panas ya cuaca. Padahal kita lagi di salju loh. Kamu rasain juga nggak sih? Ya jelas ngerasain juga lah. Ini panas karena kita lagi kebakaran ini. Bangun. Harus nyiramin diri kamu ini. Kebakaran? Jangan ngada-ngada kamu, orang kita lagi ada di salju. Mana ada kita kebakaran di tempat penuh salju kayak gini. Begitu ya. Kalau gitu aku minta maaf, aku terpaksa melakukan ini kepadamu. Aduh, dasar Suryo kurang ajar. Gak di dunia nyata, gak di mimpi, ngeselin. Sukanya ganggu kesenangan orang lain. Alhamdulillah, kalau kamu sudah sadar. Sekarang ayo cepetan, kita harus keluar dari sini segera mungkin. Kita udah gak punya waktu lagi. Gak punya waktu lagi. Emang ada apaan? Lagian kamu ngapain ada di sini? Dasar otak lemot, emang kamu belum sadar ya? Apa yang lagi terjadi di sekelilingmu itu? Coba lihat apa yang sedang terjadi sama sekelilingmu itu. Api! Kebakaran! Rumahku kebakaran! Ayo cepetan, kita keluar sebelum semua jalan keluarnya kehalang puing-puing. Ayo kita harus menyelamatkan diri. Ayo bapak-bapak, kita biar cepat pemadamannya ya. Jangan sampai apinya menyebar ke rumah tetangga di sekitarnya. Kenapa rumahku terbakar? Kenapa bisa terbakar? Semua barangku gak ada yang bisa diambil, gak ada yang bisa diselamatkan, gak ada yang bisa aku amanin. HP-ku, uangku, tabunganku, rumahku satu-satunya. Kenapa bisa, padahal aku cuma punya rumah satu ini. Sebuah gubuk reot peninggalan kakek nenekku. Kenapa malah kebakaran? Kalau begini aku udah gak punya tempat tinggal. Di mana nanti aku harus tinggal? Bagaimana aku bisa melanjutkan kehidupanku? Dosa apa yang udah aku perbuat ya Allah, hingga aku dapat semua ini? Gak mungkin, Tuhan memang gak adil. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu Raka. Istighfar Raka, istighfar. Sebanyak apapun ujian yang sudah datang menimpamu, kamu gak boleh ngomong kayak begitu. Kamu harus tetap husnuzon kepada Allah, bahwa di balik ini semua pasti ada hadiah besar yang menunggu kamu. Halo bacot, hadiah besar dari Hong Kong. Kamu mah gak ngerasain apa yang aku rasain. Jadi lancar aja itu omongan buat ngomongin sabar ya. Jangan gitu ya. Kita harus berhusnuzon ya. Coba kalau kamu ada di posisi aku, kau pasti udah gak kuat. Sabar ya Naraka, sabar, tenang, jangan terbawa emosi. Apa yang dikatakan Nak Suryo itu benar.
kita jangan berpikiran sempit. Ketika ujian datang bertubi-tubi, malah sebaliknya kita harus melapangkan dada terhadap ujian tersebut. Tapi Pak RT, Gak ada tapi-tapian lagi. Sekarang daripada kamu mengeluh dan jelek-jelekin Tuhan, endingnya kamu bangkit dan mikirin setelah ini kamu bakal tinggal di mana. Karena gak mungkin kan kamu bakal tinggal di bekas-bekas puing kebakaran ini. nggak tahu Pak RT, saya bakal tinggal di mana. Mungkin saya bakal tinggal di masjid deh. Tinggal berpindah-pindah dari masjid ke masjid. Habis mau gimana lagi Pak RT? Saya nggak punya siapa-siapa di desa ini. Kerabat nggak ada, saudara kandung nggak ada. Jangankan saudara kandung, mak bapak aja nggak punya. Jadi saya bingung Pak. Kata siapa kamu gak punya siapa-siapa? Kan aku. Kamu tinggal aja di rumahku buat sementara sampai kamu punya tempat tinggal yang baru. Oh Suryo, beneran kamu ngebolehin aku buat tinggal di rumahmu sampai berbulan-bulan? Ya santai aja kalem. Kita ini kan sahabat, jadi gak usah dipikirin. Makasih banyak ya Sur, kamu emang sahabat terbaikku. Maaf ya aku jadi ngerepotin. Kamu begini sampai berhari-hari aku tinggal di sini. Andai aja rumah aku gak kebakaran, pasti. Udahlah tenang aja, gak usah dipikirin segala. Sekarang kamu fokus aja pemulihan, terutama pemulihan di bagian mental, supaya kamu itu bisa berpikir jernih dan tenang. Kenapa ini semua terjadi ya sama aku ya Sur? Mulai dari ditelantarin orang tua, dari kecil, miskin, muka pas-pasan, sekarang malah rumah satu-satunya kebakar habis. Ya namanya juga ujian, pasti ada aja bentuknya. Yang harus kamu lakuin itu cukup sabar dan banyak-banyakin berdoa. Tapi kalau dipikir-pikir gimana aku mau bangun lagi rumahnya yang udah habis kebakar ya? Kan itu bukan tanahku, itu ternyata tanah punya orang lain. Kayaknya emang aku udah gak bisa punya rumah sendiri. Wah, aku kirain selama ini tanah itu rumahmu sebagai tanah punyamu, tapi ternyata bukan. Ya namanya juga orang miskin Sur. Jangankan buat beli tanah, buat makan sehari-hari aja kesulitan. Yang sabar ya Raka, aku gak tahu harus ngapain lagi. Aku pengen bantu lebih, tapi aku juga punya dana terbatas buat kehidupan. Jadi maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan kakak-kakak saya Ratna dari organisasi membantu warga. Seperti yang bapak dan ibu ketahui, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2004 kemarin telah terjadi sebuah bencana besar yang memporak-porandakan. Dan setelah ditinjau kita mendapat berbagai kerusakan fasilitas dan banyak juga korban jiwa. Oleh karena itu kami mengadakan open donasi. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang hatinya bergerak untuk melakukan donasi, silahkan transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini ya. Nah ini dia Raka, aku punya ide. Gimana kalau kita buka open donasi, biar kamu dapat bantuan dari orang lain. Nggak cuma dapat bantuan dari warga sekitar, tapi juga dapat bantuan dari seluruh Indonesia. Gimana? Bagus kan ide aku? Open donasi. Emang ada orang yang sedekah memberikan uang gratis secara cuma-cuma? Orang yang kayak aku, kayaknya nggak bakal ada yang mau deh. Astagfirullah, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kita kan nggak tahu dari mana arah datangnya rezeki. Bisa jadi dengan open donasi kamu bisa dapat banyak uang untuk membangun rumahmu itu. Mau dicoba nggak? Iya deh, boleh. Daripada aku ngebebanin di sini selama beberapa hari, ending aku ikut kata-kata kamu buat mencoba apa yang kamu katakan. Siapa tahu rezeki. Maafin aku ya Sur, aku selalu merepotin kamu. Tapi kali ini aku juga gak bisa berharap banyak. Soalnya kalau dipikir-pikir secara logis, gak ada orang yang buang-buang uang yang susah dicari, cuman buat diberikan cuma-cuma ke orang kayak aku. Gimana, bagus kan konsepnya tadi? Bagus kan, semoga aja dengan open donasi ini aku bisa lebih bantu kamu. Jadi sekarang ayo kita ke rumah bekas kebakaranmu itu yang udah hangus. Mau ngapain ke sana? Nggak mau nggak? Nggak mau nggak ke sana. Itu cuman membangkitkan kenangan buruk aja, nggak ada kenangan baiknya. Ayolah, kamu dari tadi dengerin aku nggak sih? Kita ke sana buat syuting, kita mau buat bikin video open donasinya. Ya udah, ayo ikut aja, nggak usah banyak-banyak. Loh Pak RT, kenapa Pak RT ada di sini? Emang Pak RT nggak kerja? Bisa-bisanya bukannya kerja malah nongkrong di sini sendirian. Naraka, gimana kabar kamu? Sudah sehat? Sudah mendingan belum? Alhamdulillah, berkat bantuan teman saya sekarang aku udah merasa mendingan Pak. Tapi Pak RT jangan tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan dong. Nggak mengalihkan topik, sebenarnya saya kesini untuk mencari apa yang penyebab kebakaran di rumah. Dan rupanya setelah saya cari
Setelah saya cari-cari, saya dapat beberapa kemungkinan, dan yang paling besar kemungkinannya adalah karena konsleting listrik. Jadi karena konsleting listrik ya? Yaudah deh, Pak RT, makasih banyak bantuannya. Saya udah bisa menerima semuanya dengan lapang dada kok, Pak. Tapi ngomong-ngomong, kalian kesini ada apa? Kalian nggak cuman mengenang kejadian doang kan? Oh, ya tentu bukan dong. Kita kesini mau buat video Pak RT. Kami mau buat open donasi buat ngebantu Raka. Siapa tahu kan Pak RT di situ jalan rezekinya Raka. Open donasi ya. Ide kalian bagus sih. Cuman ya udah deh. Itu bagus kok. Jadi teruskan. Dan selama nggak mengganggu warga lain, nggak masalah. Kalau gitu saya pamit ya. Pak RT, nggak boleh pergi Pak RT. Harus ikutan bantu kami biar kami makin dipercaya. Pak RT, kami nggak dikira orang yang ngada-ngada mencari uang gitu Pak RT. Ya sudah deh kalau begitu. Jadi gimana rencana kalian? Mau buat videonya kayak mana? Ada yang bisa jelaskan peran saya di bagian mana? Jadi begini Pak RT rencananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak sekalian, maaf telah mengganggu waktunya. Namun berkat kakek dan nenek saya masih bisa menjalani hidup hingga sekarang. Namun mereka juga merupakan manusia yang akhirnya akan meninggal juga. Mereka memberikan saya sebuah warisan satu-satunya yang mereka punya, yaitu rumah gubuk reot itu. Walaupun itu berdiri bukan di atas tanah saya sendiri. Namun tidak disangka tiba-tiba terjadi sebuah insiden kebakaran yang akhirnya menghanguskan rumah peninggalan nenek kakek saya. Dan hal itu berujung pada saya tidak memiliki tempat untuk bernaung lagi hingga sekarang. Dan saya berjanji jika uang yang saya terima lebih dari cukup, maka uang yang saya dapatkan akan saya salurkan ke saudara-saudara yang membutuhkan. Saya Raka membuka donasi bagi bapak-bapak dan saudara-saudara yang ingin membantu saya. Saya sangat berterima kasih. Kalian langsung aja transfer ke nomor rekening yang ada di deskripsi ya. Beberapa bulan kemudian tidak disangka bahwa ternyata banyak orang yang bersimpati kepadanya. Hal itu kemudian membuat banyak sekali dana donasi yang masuk. Wah, alhamdulillah. Raka, open donasi ini rupanya sangat berhasil sekarang. Dengan uang sebanyak ini kita bisa beli tanah dan bangun rumah kamu dengan lebih layak dan lebih besar. Bahkan ini juga mungkin bisa buat bantu orang-orang yang membutuhkan. Alhamdulillah, kalau emang bisa buat bantu orang lain juga. Tapi emangnya dapat berapa kok sampai bisa beli tanah segala? Kan harga tanah nggak murah, Sur. Lihat nih, kita dapat 300 juta. Bener kan apa kata aku, di balik semua ujian yang kamu dapatkan pasti ada hadiah yang sedang menunggumu. Dan ini rezekinya datang dari arah yang tidak disangka-sangka loh. Iya Sur. Wah, gak nyangka aku bakal sebanyak itu ya yang didapatkan. Ya, halo, dengan siapa ini? Saya hamba Allah. Saya ingin bersedekah membantu masyarakatnya. Saya mungkin gak akan membantu dalam bentuk uang, tapi saya akan memberikan masyarakat sepetak tanah di ibu kota. Gimana? Apakah masyarakatnya setuju? Ya walaupun ini tempatnya lumayan jauh dari kampung halaman. Bapak beneran mau menyumbang sepetak tanah di ibu kota, Pak? Bapak nggak lagi bohongin kan, Pak? Saya nggak lagi bohongan kok. Saya serius ini. Saya melakukan ini karena ceritanya dialami masyarakat benar-benar mirip dengan apa yang saya alami dulu. Dulu saya tidak ada yang membantu. Saya dalam kondisi itu. Rasanya benar-benar sakit dan sedih sekali berada dalam kondisi itu. Dan saya tidak ingin masyarakat merasakan apa yang saya rasakan. Jadi mohon ya Mas diterima apa yang saya berikan ini. Baik Pak, saya akan menerima dengan senang hati. Ya Pak, terima kasih banyak Pak telah membantu Raka ya Pak. Baiklah kalau begitu saya pamit ya. Titip salam buat masyarakatnya. Siapa Sur? Kok kayaknya mukamu seneng banget, kayak habis dapat harta karun aja. Tadi ada bapak-bapak nelpon aku. Dia bilang dia ngasih kamu sepetak tanah di ibu kota Raka. Alhamdulillah, jadi kamu gak perlu repot-repot beli tanah lagi deh. Sekarang kamu tinggal pergi ke ibu kota, kamu bangun rumah di sana ya. Nanti uangnya aku cairin, oke? Oke, terima kasih banyak ya Sur. Kalau bukan karena bantuan kamu, aku gak akan bisa dapetin ini semua. Ini semua uang yang udah aku cairin, udah aku masukin ke dalam koper ini. Dijaga baik-baik ya. Semoga apa yang kamu lakukan di sana lancar semua. Dan jangan lupa buat bagi-bagi ke orang yang membutuhkan juga ya. Iya, tenang aja. Aku pasti akan membantu yang membutuhkan juga kok.
Dan makasih banyak ya Sur. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu harus kayak mana. Mungkin sekarang aku lagi nyari makanan sisa-sisa di kotak sampah. Tapi karena bantuan kamu, aku sekarang masih bisa untuk melangkah maju. Ya tenang aja, gak usah dipikirin. Itu bisanya datang hati-hati di jalannya ya. Jangan lupa nanti kabarin aku. Dengan uang yang dimiliki oleh Raka, pembangunan rumah Raka pun jadi sangat cepat. Namun ternyata Raka malah tergiur akan uang donasi itu. Oh, akhirnya rumah aku yang aku impi-impikan jadi sekarang. Aku bisa tidur nyaman deh. Aku bisa tidur nyaman deh di rumah ini. Ini semua karena bantuan dari sahabat aku si Suryo. Kira-kira kabar dia gimana ya? Ngomong-ngomong kabar dia, kalau ada uang yang sisa cukup banyak, jangan lupa buat berbagi ke orang lain. Tapi ini sisanya 200-an juta lagi. Kira-kira mau dibagi kemana ya? Ngapain kamu bagi-bagi? Enak buat kamu sendiri aja. Lagian kan itu memang uang kamu. Kamu yang udah effort ngebuat video open donasi itu. Jadi uang itu sepenuhnya punya kamu. Ngapain dibagi-bagi? Kalau mereka emang pengen uang yang banyak kayak punya kamu, mereka juga harusnya buat video open donasinya dong, iya kan? Iya sih betul. Tapi kata Suryo aku harus bagi-bagi ke mereka yang membutuhkan. Dan itu bukan sesuatu yang salah, jadi kenapa nggak dilakuin? Alah, Surya itu cuman pura-pura baik di depan kamu. Sebenarnya dia juga pengen uang yang kamu punya itu. Kalau menurut prediksi aku, dia bakal nemuin kamu berapa bulan lagi. Dan dia akan nanyain uang yang kamu punya itu, terus dia ambil uang dengan dalih buat dibagi-bagi. Oh, masa sih si Suryo kayak gitu? Kayaknya nggak mungkin deh dia kayak gitu. Dia itu orangnya baik, masa iya sih bakal ngelakuin hal jahat kayak gitu? Wah, ini pasti bisikan setan sih. Wah, nggak bener. Nggak harus diikutin ini. Terserah kamu aja. Mau setan kek, apa kek. Yang penting kalau kata aku mah dipakai aja itu uangnya buat diri sendiri. Toh itu juga perbuatan yang nggak salah kan? Iya bener juga. Dari tadi apa yang dikatakan setan ini masuk akal semua sih. Apa emang harus aku pakai buat sendiri aja ya? Oke deh, buat aku sendiri aja. Aku mau pakai uangnya buat foya-foya deh. Nanti kalau uangnya habis, aku tinggal buka donasi lagi, biar dapat uang banyak lagi. Nah, bagus. Aku bangga kepadamu. I proud you. Mobil ini bagus juga. Uangnya juga cukup kalau buat beli mobil. Aku beli yang ini aja lah. Dan ketika uang yang dimilikinya sudah habis, dia membuka open donasi untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. Karena uangnya udah habis, sekarang aku harus open donasi lagi. Tapi aku males buat videonya lagi. Oh ya gini aja, aku pakai video yang lama, terus aku upload lagi, tapi nomor rekeningnya aku ganti pakai nomor rekening aku. Gampangnya hidup. Dia melakukan itu selama bertahun-tahun hingga suatu hari Siapa sih ganggu orang lagi santai aja? Halo bro, gimana kabarnya? Masuk, sini masuk. Wah, rumahmu bagus banget, gede lagi. Tadinya aku nggak percaya, tahu kalau rumah ini rumah kamu. Saking nggak percayanya, aku sampai nanya 10 orang, bener nggak sih ini rumahnya Raka? Wah parah sih, aturan langsung diketuk aja, nggak perlu sampai tanya-tanya orang segala. Ya maklum namanya juga orang desa. Tapi ngomong-ngomong, kalau punya rumah segede ini pasti kamu punya usaha ya? Atau udah kerja kan? Bantuin aku dong, kemarin aku habis dipecat. Aku butuh pekerjaan ini, biar aku nggak dihina mulu sama tetangga terus. Gimana ya? Sebenarnya aku itu masih pengangguran juga, Sur. Nggak mungkin pengangguran bisa punya rumah segede ini, mobil banyak. Pasti lu bercandaan kan? Enggak, aku ini ngomong serius, Sur. Sebenarnya aku bisa bikin rumah segede ini dan mobil sebanyak itu. Aku beli ini semua pakai uang donasi, Sur. Uang donasi? Jangan bilang donasinya nggak kamu bagi-bagi ke orang yang membutuhkan, tapi malah kamu habisin sendiri buat foya-foya, Raka. Wah, parah sih, Raka. Aku kecewa sama kamu, aku kecewa. Tenang dulu, dengerin penjelasan aku. Aku emang pakai uang donasi untuk membangun semua ini, dan aku sudah melakukannya selama 2 tahun tanpa ketahuan, dan uangnya juga sangat banyak. Gimana kalau
Kau bantuin aku, nanti kita bagi dua deh, hasilnya gimana? Enggak, aku gak akan ngikutin omonganmu. Aku udah percaya sama kamu. Aku udah bantuin kamu, berharap kalau nanti kamu akan bantuin orang lain. Tapi apa? Kamu malah poya-poya begini. Pakai uang yang seharusnya dikasih ke orang yang nggak mampu. Kamu, udahlah, mulai sekarang kita bukan teman lagi. Hah, malah kita nggak temenan lagi. Yang penting aku masih kaya. Hah, dasar miskin, pergi aja sana. Kamu itu udah bukan level aku lagi. Maaf Raka, semua ini harus dimulai dari awal agar semuanya bisa lurus lagi. Hah, api kebakaran, tolong, tidak. Kebakaran itu kemudian menghanguskan segala harta benda milik Raka dan bahkan Rakanya pun ikut sekalian terbakar dan hangus.